Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait klaim-klaim palsu dari Habib Ba'alawi, yaitu Ali Jindan. Jadi teman-teman ya, mereka itu bukan saja memalsukan nasab, tapi mereka juga memalsukan sejarah Indonesia ini, yang dimana mereka itu mengklaim bahwasanya pahlawan-pahlawan itu dari golongan mereka. Dan katanya para habaib ini berjasa. Jadi mereka itu katanya ya, para habaib ini tidak menginginkan yaitu pujian, tidak menginginkan popularitas dan lain-lain. Tapi kenyataannya teman-teman ya, ketika mereka itu berceramah di mimbar-mimbar, mereka itu selalu mengagung-agungkan ataupun meninggi-ninggikan nasab mereka dan mengaku sebagai cucu Nabi. Tapi ketika berceramah isinya hanya klaim-klaim palsu, membelokkan sejarah, dawir, dan bahkan cerita-cerita khurafat dan banyak lagi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini ada beberapa video yaitu dari Ali Jindan, yang dimana Ali Jindan ini mengklaim ataupun membelokkan sejarah bahwasanya Indonesia ini juga dimerdekakan oleh para Habib Ba'alawi. Coba mari kita simak videonya. Sekarang saya pengen tanya, Nabi Muhammad kalau ada di tengah-tengah kalian, kemudian Nabi Muhammad ngelihat dan menyaksikan kalian gak peduli sama keluarga Nabi Muhammad, kira-kira reaksi Nabi Muhammad bagaimana kepada kalian? Nah ini ya. Tinggal Anda bayangkan saja sendiri. Gak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami gak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta. Gak, kami... Nih ya teman-teman ya, mereka itu ngeles ya. Padahal banyak sekali video-video yang beredar, mereka itu malah memalak jamaahnya. Misal seperti Pak Hasan yang sudah meninggal itu ya teman-teman, itu juga memalak jamaahnya, suruh jual handphone untuk Habib. Lalu kemudian untuk Rasul, untuk cucu Nabi, meminta uang sampai 25 juta, bahkan meminta sapi. Untuk siapa? Untuk Nabi, untuk cucu Nabi. Jadi mereka itu ketika sudah terbojok ya, ngeles mereka teman-teman. Jadi katanya Habib itu datang ke Indonesia itu tidak untuk meminta-minta. Nah seperti itu ya, tidak untuk memelas. Tapi kenyataannya ya banyak video yang beredar seperti itu. Bahar bin Smith ya, minta-minta sumbangan yang katanya untuk membangun pondok pesantren. Tapi kenyataannya kehidupannya mewah ya teman-teman. Yaitu hasil apa? Hasil dawir, hasil jual air ya, katanya ini air berkah dan lain-lain. Hasil apa lagi? Hasil menipu umat. Nah seperti itu ya teman-teman. Tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Tuh kayaknya teman-teman ya, jadi mereka itu nggak ada habis-habisnya ya ceramah itu membodohi kaum muslimin, membelokkan sejarah. Ini sudah sudah dibantah oleh Profesor Anhar Gonggong teman-teman tentang terkait masalah ini. Jadi nggak ada ya dari Habib Ba'alawi ini yang mereka itu menfatwakan untuk memasang bendera merah putih. Nah seperti itu. Yang ada ya teman-teman ya, yang saya tahu yaitu Habib dari golongan mereka itu malah lebih dekat dengan Belanda. Bahwasanya ada yang berfatwa tidak boleh yaitu memberontak pemerintah Belanda. Jadi dilarang untuk berjihad gitu teman-teman. Malah para kiai-kiai pribumi dan para santri dan masyarakat Indonesia ini, Nusantara ini yang berjuang yaitu untuk membela negara ini. Nah seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada dalam buku sejarah ya mereka itu ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Bukan ya? Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Nah teman-teman ya, jadi seperti itu mereka ya. Jadi ini adalah termasuk membelokkan sejarah dan berbahaya. Karena apa teman-teman? Karena yang mendengar ini adalah kaum muslimin Nusantara ini pribumi. Jadi mereka itu ya menganggap bahwasanya oh ternyata para Habib ini ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia.
Nah, ini akan turun-temurun bahwasanya mereka juga ikut andil. Nah, ini adalah seperti sihir-sihir ya teman-teman, yang dimana mereka itu yang akan meracuni pemikiran kaum muslimin. Oh, ternyata ya para habaib ini ikut andil dalam negara Republik Indonesia ini. Padahal nggak ada sejarahnya ya teman-teman. Nggak ada sejarahnya mereka itu berdarah-darah berperang melawan Belanda. Nggak ada sejarahnya. Yang ada adalah kaum muslimin pribumi Indonesia ini dan ya berbagai kalangan ya maupun suku dan bangsa maupun agama ya, mereka itu ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Kalau dari kalangan Habib Alawi nggak ada teman-teman ya. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Iya, pahlawan. Pahlawan nasional bukan? Tapi jangan diklaim ya, jangan diklaim dari kelompokmu. Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syihabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syihab. Nah ya teman-teman, ini dari mana sejarahnya gitu ya. Jadi Imam Bonjol juga diklaim dari kalangan mereka. Dari apa? Dari marga Syihab gitu ya. Ini dari mana? Ya. Imam Bonjol itu bin Syihab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Kakeknya Habib Rizik. Itu keluarga katanya. daripada Nabiuna Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabiuna Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas. Jadi licik dia mereka teman-teman ya. Jadi kami itu nggak mencari popularitas gitu ya. Padahal dalam sejarah-sejarah manapun nggak ada dari golongan mereka itu yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap saudara sekalian. Perlu diungkap. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Ya kalau memang kalian itu benar-benar ya keluarga Rasulullah SAW, tunjukkan mana buktinya. Ya mana kitab nasab kalian, kitab sezaman, ya sejarah, tes DNA, harus buktikan. Jangan langsung mengklaim seperti itu. Di zaman sekarang ini banyak fitnah. Fitnah apa? Fitnah orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Ya kita nggak bisa terima langsung husnudon gitu ya, nggak bisa. Ya harus ada buktinya. Kalau kalian itu asli, coba tes DNA. Ini sekarang harusnya pemerintah ini mengeluarkan ini ya teman-teman ya, undang-undang siapa yang mengaku sebagai cucu Nabi ya, MUI gitu ya. Siapa yang mengaku cucu Nabi harus terverifikasi ya teman-teman. Jadi jangan mengaku-ngaku doang, ini malah nanti bisa dijadikan tidak kejahatan. Saya cucu Nabi. Nanti minta ini, minta itu, akhirnya diperas, minta secara paksa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Apalagi ini sudah memiliki sejarah, harusnya orang seperti ini ya diajak diskusi ya, pakar-pakar sejarah Indonesia ini apakah benar yaitu Imam Bonjol ini dari keturunan para habaib, yaitu dari marga Syihab. Nah seperti itu. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Mulai Habib dengan kiai diadu, Habib dengan ustadz diadu. Mulai ada hal-hal semacam itu. Apa? Dendam politik, saudara. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu yang mereka kalau berceramah itu membelokkan sejarah, mendoktrin, kalian harus mencintai cucu Nabi, kalian jangan ini dan itu. Nah seperti itu teman-teman. Nggak bisa begitu Pak, semua ada prosedurnya. Zaman sekarang aku turunan Nabi harus sesuai dengan data. Harus sesuai dengan dokumen. Mana ya? Dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya. Ini kitab Tahdi Bulan Syab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Harus ada bukti ya. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4 Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah
nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Baklawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu nggak terlalu percaya sama nakib-nakib. Saya percayanya sama data. Itu Syekh Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah isbat ini sahih turun Nabi, mana datanya? Mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Iya. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah para habib ini yang dimana mereka itu mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, tapi ketika dimintai bukti mereka itu tidak mampu untuk membuktikan ya teman-teman. Nah seperti itu, apalagi si Ali Jindan ini ya teman-teman, ketika berceramah itu yang pertama ya mereka itu akan mengatakan kalian itu wajib mencintai keturunan Nabi, jangan membenci dan lain-lain. Lalu kemudian mendoktrin, lalu kemudian masuklah yaitu ke ranah pembelokan sejarah, diseakan-akan para Habib ini ikut andil dalam yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Habib datang ke Indonesia ini bukan meminta, bukan memelas ya teman-teman, katanya itu ya. Tapi kenyataannya juga kalau kita lihat seperti Bahar bin Smith, Habib-Habib yang lain juga sering meminta paksa kepada muhibinnya, meminta kambing, sapi, uang. Untuk siapa? Untuk cucu Nabi. Nah seperti itu teman-teman. Padahal mereka itu untuk kepentingan diri sendiri. Nah seperti itu. Jadi kita sebagai kaum muslimin jangan mudah tertipu yaitu dengan embel-embel cucu Nabi. Tapi kenyataannya mereka itu kalau berceramah isinya khurafat, dawir, pembelokan sejarah, membuat makam palsu, lalu kemudian caci maki, lalu kemudian ya mengadu domba. Jadi ceramahnya itu nggak ada adem-ademnya sama sekali. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.